Welcome to my channel. Halo. Selamat hari Rabu dan juga selamat datang. Welcome to my channel, to channel Bung Harpa. Dan di edisi kali ini gue akan bahas soal persiapan tim nasional Indonesia Under 22, walaupun tidak murni Under 22, karena ada Asnawi yang sudah up atau di atas 22. Ya, yang jelas satu hari lagi, hari ini akan menjadi TC terakhir bagi tim nasional Indonesia yang akan nanti segera mengikuti kompetisi AFF 2024. Nah, kemarin sudah dilangsungkan juga pertandingan friendly match atau pertandingan persahabatan menghadapi Bali United, dan di pertandingan tersebut kita bisa lihat bagaimana ya masih banyak kekurangan lah di sana sini, terutama kebugaran yang memang ini menjadi concern dari Sintayong sejak awal. Maklum karena tim ini kasarnya baru dibentuk, jadi kalau misalnya belum sesuai harapan sangat wajar. Itu mengapa dibikin TC. Nah, dari gol-golnya juga kalau kita lihat, satu dari titik putih, satu lagi lebih kepada aksi individu dari Detan di kanan. Nah, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Ya, satu, kita punya seorang pemain yang mungkin selama ini nggak terlalu kita pantau. Detan ini pemain PSM Makassar, dan Victor Detan ini punya kecepatan, punya keberanian juga ketika dia menusuk dari kanan dan kemudian mengirimkan cutback dan akhirnya menjadi gol. Nah, ini mungkin salah satu highlight yang bisa kita lihat dari TC kemarin ya. Secara umum memang masih banyak tantangan. Itu mengapa perlu juga kita untuk mengkaji ulang target kita di AFF ya. Gua rasa sih memang kita bisa compete, tapi untuk menjadi juara ini tidak mudah. Ya, karena sekali lagi kita menurunkan bukan tim terbaik tim nasional kita. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua soal coret-mencoret ya, karena total kan yang dipanggil atau yang diajak ke TC itu sebenarnya yang dipanggil 33 yang diharapkan. Tapi tentunya tidak bisa semua datang atau tidak semua dilepas. Nah, yang pertama yang dicoret itu dari TC yang hadir kemarin itu sekitar 28 orang ya, sebelum mulai datang Marcelino dan lain-lain. Hoki Caraka juga kemarin baru main. Itu jadi dicoret udah langsung ada 4 orang, yaitu Arsya Ramadan, Madura United, kemudian ada Tito, Bali United, Zaki Ashraf, PSM Makassar, dan juga Alvan Suhaib. Yang terakhir, nama terakhir ini pemain Persebaya Surabaya mengalami sakit. Jadi dari 33 total nama itu sudah otomatis berkurang 4, tinggal 29. Nah, kemudian dari 29 itu 3 ini sebenarnya digantung, yaitu pemain diaspora Ivar Jenner, Justin Abner, dan juga Rafael Strike. Nah, dari kabar terakhir, terutama Ivar Jenner sama Justin Abner ini susah dilepas. Ya, sementara Rafael Strike mungkin dilepas, itu pun kalaupun dilepas semifinal. Ya, maklum ada ordal, semi ordal lah, Brisbane Roar. Nah, tapi anggaplah itu digantung, dikurangin 3, berarti 26 total yang diharapkan bergabung. Nah, dari 26 ini yang sejauh ini sampai dengan hari ini belum bergabung itu Asnawi, karena Asnawi besok itu masih main membela Port FC ya, dan juga Marcelino tadinya 24. Nah, cuman Marcelino sudah bergabung jadi 25 nih yang ada di tim saat ini di TC Bali. Nanti Asnawi begitu main membela Port FC dia langsung terbang ke Myanmar, jadi nggak ke Indonesia dulu. Nah, dari 25 ini nanti mereka akan ikut terbang ke Myanmar, tapi belum tahu nih, belum di store namanya. Nanti 23 berarti dikurangin lagi 3 nama. Kan 25 tadi termasuk Marcelino, 26 tambah Asnawi 20, jadi 26, itu nanti 23 yang didaftarkan untuk mengikuti AFF. Nah, 3 ini katakanlah standby. Nah, tentunya kita masih tunggu siapa yang akan tetap dibawa oleh Sintayong nanti ke Myanmar, kemudian juga ke Vietnam, dan juga tentunya kita 2 partai home akan menjamu Laos dan Filipina. Tentunya seperti biasa channel Bung Harpa akan terbang ke sana. Nah, terkait juga dengan sedikit gue mau bahas kira-kira seperti apa ya kekuatan ataupun line up yang mungkin akan diturunkan oleh Sintayong, termasuk juga kemungkinan Jens Raven yang mungkin dipanggil. Yang pasti kalau untuk Jens Raven memang kelihatannya kecil sekali, bukan tidak mungkin ya, karena dari satu perbincangan dia di sebuah podcast gue lupa, dia memang mengindikasikan tidak dipanggil Sintayong, walaupun dia mengatakan siap setiap saat kalau memang dipanggil. Nah, terkait dengan sisa pemain yang ada, itu memang sudah ada
beberapa nama yang kelihatannya atau hampir pasti akan mengisi line up atau starting line up lah di squad Sintayong yang nanti akan mengikuti AFF. Yang mungkin diantaranya yang hampir pasti itu Muhammad Ferrari, kemudian Doni Tripamungkas, ya, kemudian Marcelino Ferdinand juga ini mungkin akan menjadi satu topik bahasan tersendiri. Ya, kemudian juga ada kalau di bawah penjaga gawang ini sangat tricky karena ada dua penjaga gawang yang menurut gue cukup bagus. Cahyo Supriyadi di Bekasi FC, ini mantan pemain Persija, dan juga Ilham Al-Jifari dari Semen Padang. Dua-duanya punya plus minus. Kalau Cahyo Supriyadi cukup baik penampilannya di Bekasi City, tapi Bekasi City main di kasta kedua. Nah, Ilham Al-Jifari memang tidak serutin Cahyo Supriyadi tapi bermain di level 1 walaupun Semen Padang juga sedang tertatih di bawah. Nah, dari 4 penjaga gawang yang mungkin akan tidak masuk ke skuad inti ya, itu mungkin Erlangga Setio. Ini menurut gua agak sedikit kurang dan harus lebih bersabar lah. Kemudian ke lini pertahanan selain ada Muhammad Ferrari tentunya Kade Karel, kita semua tahu bagaimana kapasitas yang bersangkutan. Kemudian Doni Tripamungkas, lalu ada Kakang Rudianto, Pratama Haran juga ini gua rasa paling nggak kita ada tools untuk lempar lembing. Lalu Arkan Fikri, ini pemain dari Medan yang sedang merumput di Arema FC, ini juga bisa menjadi andalan, dan saat di Piala Asia U23 pun dia cukup mendapatkan unit play. Nah, kemudian Ananda Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Gue sangat suka nih lihat pemain yang satu ini, dan dia cukup reguler di Persija walaupun gak selalu starter. Ya, dari bangku cadangan tapi selalu main. Dan satu lagi tentunya atau dua lagi Hoki Caraka dan Asnawi Mangkualam. Ini mungkin beberapa nama yang gue rasa kalian 70-80% sepakat itu kan menjadi backbone dari tim nasional kita nanti yang akan mengarungi AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Nah, soal selengkapnya Marcelino Ferdinand juga tadi kalau gue lupa sebutkan ya. Jadi itu kira-kira nama-nama yang akan kemungkinan menjadi pemain utama di AFF Suzuki Cup nanti. Nah, tentunya kita masih mengikuti perkembangan dalam beberapa hari ke depan. Ada 5 hari jelang kita akan menghadapi Myanmar. Pertandingan pertama tentunya dinamika dan apapun bisa terjadi. Jadi mungkin ada yang cedera, mungkin ada yang kurang fit atau kurang bisa keluar kemampuannya, itu sangat mungkin untuk dicoret karena masih ada 25 atau tadi 26 nama yang gue bilang ya. Jadi 2-3 pemain itu sebenarnya nanti nggak akan didaftarkan tapi disuruh standby biasanya ikut. Berkaca dari pengalaman kita di kualifikasi Piala Dunia round kedua, waktu kita away ke Vietnam itu kan banyak yang cedera kena virus ya. Nah, untuk jaga-jaga seperti itu supaya nggak kagetan begitu ya ketika ada apa-apa. Jadi mungkin mereka akan diikutkan juga. Yang pasti kita sama-sama dukung tim nasional Indonesia, mau pelatihnya A, mau pelatihnya B, mau pemainnya seperti apa, itu semua demi kepentingan merah putih. Dan mudah-mudahan dari ajang AFF AFF Mitsubishi Cup kali ini, walaupun ini banyak diisi pemain lapis kedua atau pemain muda, mudah-mudahan justru dari sinilah nanti akan lahir pemain yang bisa mengisi kekosongan di senior kita saat nanti kita akan menghadapi Australia dan Bahrain 20 dan 25 Maret di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Nah, itu sedikit aja update dari gua. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, mudah-mudahan informatif, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Selamat aktivitas. Bye.